Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Ningtyas, mahasiswi semester 7 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan, Program Studi Teknologi Pakan Ternak dengan NIRF 0307200080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa dikenal dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun tujuan dari MSDM, yang pertama memungkinkan mendapatkan tenaga kerja yang cakap, kedua memperbaiki kontribusi yang produktif terhadap perusahaan, ketiga meningkatkan kemampuan tenaga kerja, keempat memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, yang kelima mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi. Fungsi dari MSDM yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi dua kegiatan utama, yaitu pertama, meningkatkan perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian, adanya staffing sesuai dengan kebutuhan usaha. Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini, terdapat dua kegiatan yang diperlukan, yaitu pertama, penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Kedua, pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai memiliki syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari MSDM yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Dalam penilaian kinerja dilakukan dua kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja dan analisis serta pemberian motivasi perilaku pekerja. Selanjutnya, fungsi dari MSDM yaitu perbaikan kualitas kerja. Saat ini, pusat perhatian MSDM mengarah pada kegiatan strategis, yaitu yang pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasi program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Fungsi dari MSDM yang kelima yaitu adanya keselamatan dan kesehatan kerja, dan fungsi dari MSDM yang terakhir yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian memperkerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Dalam hal ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu satu, mengakui dan menaruh rasa hormat atau respek terhadap hak-hak pekerja. Kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM. Manfaat dari MSDM yaitu yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada secara baik, kemudian produktivitas dari SDM yang sudah ada menjadi meningkat, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan, dan penanganan informasi ketenaga kerjaan. Proses kegiatan MSDM. Yang pertama adanya seleksi, kemudian adanya penilaian, rewards, dan perkembangan. Seorang manajer SDM paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar tersebut. Kegiatan seleksi tidak lain berkaitan dengan penyediaan staf dan pekerja yang akan mengisi berbagai formasi pekerjaan dan jabatan dalam organisasi. Sebagai suatu kegiatan generik,
Seleksi akan diikuti dengan kegiatan lainnya, misalnya berupa penempatan pada pekerjaan, yang segera disertai dengan kegiatan generik lainnya, yaitu penilaian kinerja. Organisasi harus memiliki standar yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan dan menilai apakah seorang pekerja memiliki kualitas baik atau sebaliknya. Sementara itu, untuk memotivasi pekerja, organisasi memiliki skema yang dirupakan dalam bentuk gaji atau upah dan penghargaan lainnya. Untuk menetapkan besaran dan bentuk penghargaan ini, organisasi juga telah memiliki berbagai acuan. Sedangkan kegiatan generik MSDM yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan SDM dapat berupa pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan SDM lainnya. Umumnya, kegiatan pengembangan SDM diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.